Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي الشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Faslun yabtulu as-sawmu bi riddatin. Faslun ini adalah sebuah pasal yabtulu batal as-sawmu puasa bi riddatin dengan sebab riddah. Dalam pasal ini, pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita mengenai beberapa hal yang membatalkan puasa. Di dalam kitab matanya disebutkan 7 perkara yang membatalkan puasa. Di syarah yang saya pegang ini disebutkan ada 11. Faslun, ini adalah sebuah pasal ya batulu batal as-shaumu puasa biriddatin dengan riddah. Riddatin dengan riddah. Riddah itu adalah perkara yang membatalkan Islam. Riddah adalah perkara yang membatalkan Islam. Orangnya disebut murtad. Karena Islam adalah syarat sahnya ibadah. Islam adalah syarat sahnya puasa. Kalau orang yang berpuasa Islamnya batal, berarti puasanya juga batal. Sebagaimana kita tahu riddah itu ada 3. Ada riddah yang berupa keyakinan. Ada riddah yang berupa perbuatan.
ada riddah yang berupa ucapan. Riddah yang berupa keyakinan, riddah i'tiqadiyah atau kufrun i'tiqadi, seperti meyakini bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Meyakini bahwa semua agama benar. Meyakini bahwa semua orang yang mati dalam keadaan apapun, dengan membawa agama apapun, asalkan dia baik dengan masyarakat, baik dengan tetangga, sering menolong orang lain, maka di akhirat pasti masuk ke dalam surga. Nah, ini keyakinan yang membatalkan Islam. Keyakinan yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hukum murtad. Juga seperti meyakini Allah sama dengan makhluk, meyakini Allah bertempat tinggal di langit misalkan, meyakini bahwa Allah memiliki mata yang besar, tangan yang besar, kemudian duduk di atas arsy, kakinya diletakkan di kursi misalkan, atau di atas langit. Ini semuanya adalah keyakinan yang membatalkan Islam. Meyakini Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini ada seseorang yang diutus oleh Allah menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini juga adalah keyakinan riddah, ya, atau riddah yang berupa keyakinan yang membatalkan Islam seseorang. Meyakini bahwa surga nanti di akhirat tidak ada, akhirat tidak ada, manusia nanti tidak dibangkitkan. Manusia begitu mati ya mati begitu saja, nanti di akhirat dia tidak dibangkitkan dari alam kuburnya. Ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua adalah riddah yang berupa perbuatan. Seperti sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada manusia dengan niat ibadah. Jadi kalau sujud kepada manusia, itu hukumnya dirinci. Sujud kepada sesama manusia dengan niat ibadah, hukumnya kafir. Hukumnya orang yang melakukannya kafir, murtad. Tapi sujud kepada manusia dengan niat menghormati, tidak murtad, tapi dosa besar, ya, haram. Sujud kepada sesama manusia dengan niat penghormatan, tidak membatalkan keislaman, tetapi kalau dilakukan, pelakunya telah terjatuh ke dalam dosa besar. Tidak boleh. Sujud ya, sujud itu artinya meletakkan dahi di atas tanah. Berbeda dengan mencium kaki. Kalau mencium kaki boleh. Cium kaki ibu boleh, cium kaki bapak boleh, cium kaki guru. Ya, guru. Imam Muslim pernah mencium kakinya Imam Al-Bukhari. Boleh, tapi kalau sujud nggak boleh. Sujud itu artinya apa? Meletakkan dahi di atas tanah, itu sujud. Nah, sujud kepada manusia, kalau dengan niat menyembah atau niat ibadah, hukumnya riddah. Ya, orang yang melakukannya terjatuh ke dalam hukum murtad. Tapi kalau dengan niat menghormati, maka tidak murtad tapi dosa besar. Sujud kepada berhala. Berhala itu artinya patung yang dibuat untuk disembah. Seperti patung Dewa Wisnu, patung Dewa Siwa, patung Dewa Brahma misalkan. Itu patung yang dibuat, sengaja dibuat untuk disembah. Sujud kepada berhala, hukumnya adalah murtad. Sujud kepada berhala, hukumnya apa? Murtad. Walaupun guyon. Jadi melakukan satu riddah, melakukan perkara yang membatalkan Islam, walaupun guyon, itu tetap dihukumi murtad. Ada dua orang misalkan rekreasi ke Bali, salah seorang di antara keduanya dengan niat guyon mengatakan kepada temannya, sampean berani apa tidak sujud di depan berhala yang disembah oleh orang-orang Hindu, misalkan. Masa selama ini hanya nyembah Gusti Allah, sekali-kali ya nyembah saliyani Gusti Allah gitu loh, biar keren katanya gitu. Misalkan. Kemudian yang disuruh untuk sujud di hadapan berhala, itu kemudian melakukan betul apa yang
disuruhkan kepadanya, apa yang disuruh oleh temannya tadi. Dua-duanya murtad. Yang satu murtad karena menyuruh temannya melakukan perbuatan yang membatalkan Islam, satunya murtad karena apa? Sujud kepada berhala. Melempar Al-Quran, melempar mushaf Al-Quran ke tempat sampah, ke tempat-tempat yang menjijikkan. Ini juga hukumnya riddah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi tempat yang menjijikkan itu ada dua ya. Ada tempat yang menjijikkan sekaligus najis, dan ada tempat yang menjijikkan yang tidak najis. Tempat menjijikkan yang ada najisnya atau yang sekaligus najis itu seperti tempat di situ ada kumpulan darah misalkan, ada kumpulan kotoran manusia, ada kotoran binatang. Melempar Al-Quran, mushaf Al-Quran ke tempat menjijikkan yang sekaligus najis, hukumnya membatalkan Islam. Orang yang melakukannya murtad. Begitu juga melempar mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, yang tidak najis, tapi menjijikkan. Ya. Tidak najis, tapi menjijikkan. Hukumnya sama, riddah, membatalkan Islam. Orang yang melakukannya murtad. Tempat menjijikkan tapi tidak najis itu contohnya seperti apa? Orang kalau mengeluarkan dahak di situ, kalau sisi mengeluarkan umbel, kotoran hidung, itu di situ. Meludah itu di situ. Jadi air ludah, dahak, kemudian apa? Umbel itu bahasa Indonesianya apa? Ingus. Mengeluarkan ingus ya di situ. Kumpulan ingus itu kan suci tetapi menjijikkan. Jadi orang yang melempar mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, maka hukumnya sama, yaitu Islamnya batal. Kemudian menginjak mushaf Al-Quran atau menginjak kitab-kitab yang berisi penjelasan terkait dengan agama, terkait dengan syariat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang bekerja di percetakan kitab. Ingin mengambil sesuatu di atas, tangannya tidak sampai, kemudian menumpuk beberapa kitab di bawah, lalu dia naik ke atas kitab, ke atas tumpukan kitab itu, menginjaknya dengan kaki, maka ini juga adalah perbuatan yang membatalkan Islam. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam, menyebabkan seseorang murtad. Kemudian yang ketiga adalah riddah yang berupa ucapan. Riddah yang berupa ucapan. Walaupun guyon, ini juga membatalkan Islam. Jadi nggak ada di kitab-kitab para ulama, orang itu kalau mengucapkan kata-kata pelecehan kepada Allah, maka dia murtad kecuali kalau guyon. Nggak ada keterangan kecuali kalau guyon. Tidak ada keterangan dikecualikan kalau orang itu mengucapkannya dalam keadaan bercanda. Nggak ada. Oleh karena itu, bercanda itu bukan sesuatu yang menyelamatkan seseorang dari kekufuran. Bercanda itu bukan hal yang menyelamatkan dan menghindarkan seseorang dari hukum murtad. Mengatakan ucapan-ucapan yang melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan syariat, melecehkan janji Allah, melecehkan ancaman Allah, melecehkan syiar Allah, melecehkan kitab suci Al-Quran, melecehkan hukum-hukum Allah, maka ini semuanya adalah perkataan-perkataan yang membatalkan Islam, menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, menyebabkan seseorang murtad, walaupun dia bercanda. Dan juga walaupun tidak mengetahui hukum. Artinya orang yang mengatakan Allah zalim, Allah zalim. Orang yang mengatakan Allah tidak adil. Maka orang yang mengatakan ini, dia dihukumi murtad walaupun dia tidak tahu kalau ucapannya menyebabkan dia murtad. Walaupun tidak ada niat di dalam hatinya keluar dari agama Islam. Walaupun dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Walaupun dia tidak tahu bahwa apa yang diucapkannya itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam, dia tetap dihukumi murtad. Makanya ngaji ilmu agama itu penting agar kita bisa menjaga Islam kita agar tidak batal. Orang yang tidak pernah ngaji, orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga Islamnya. Dikhawatirkan Islamnya batal. Ya, orang nggak tahu. Lalu ngomong apapun, ya
Kadang-kadang bercanda, ya dia nggak tahu bahwa apa yang diucapkannya itu menyebabkan dia murtad, lalu dia melecehkan Allah, orang tersebut melecehkan Allah, mencaci maki malaikat. Dia menganggap bahwa ucapannya itu tidak menyebabkan dia murtad. Bahkan dia tidak menganggap ucapannya itu dosa. Padahal ucapan yang mengandung pelecehan terhadap Allah, terhadap syariat, terhadap kitab suci Al-Quran, ini adalah ucapan yang membatalkan Islam. Baik, perkara pertama yang membatalkan puasa adalah riddah. Riddah itu artinya sesuatu yang memutus keislaman. Karena Islamnya putus, Islamnya batal, maka puasanya juga batal. Jadi orang yang murtad, walaupun setelah itu dia kembali ke dalam agama Islam, langsung ya, murtad hanya sebentar, langsung kembali ke dalam agama Islam. Puasanya tetap batal. Puasanya tetap batal. Wahaydin. Yang kedua adalah keluar darah haid. Wanifasin. Yang berikutnya adalah keluar darah nifas. Yang ketiga ya. Yang keempat wawiladatin, dan melahirkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Melahirkan itu membatalkan puasa ataukah tidak. Guru kami Syekh Abdullah Al-Harari menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa melahirkan itu tidaklah membatalkan puasa. Tapi kalau di sini disebutkan melahirkan adalah satu di antara perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau orang itu melahirkan kemudian tidak mengeluarkan darah nifas, puasanya tidak batal. Menurut guru kami Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa melahirkan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pendapat yang disebutkan di dalam kitab ini, melahirkan adalah satu di antara hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah wajununin, dan gila. Walau lahdzatan, meskipun sebentar. Gila walaupun sebentar. Wa bi'igma'in, yang berikutnya adalah pingsan. Yang berikutnya adalah pingsan ya. Wa sukrin, dan mabuk. Nomor berapa? Nomor 7, mabuk. Ta'adda bihi, yang disengaja. Mabuk yang disengaja. Mabuk yang disengaja. Jadi mabuk yang disengaja. Artinya apa? Dia memang sengaja untuk mabuk. Adakah orang mabuk yang tidak disengaja? Adakah orang mabuk yang disengaja? Ada. Mabuk yang tidak disengaja itu misalkan dia mengira bahwa cairan yang ada di hadapannya adalah air minum biasa. Dia mengira bahwa air yang ada di hadapannya adalah air biasa, air mineral. Karena botolnya tertulis aqua. Diminum ternyata dia mabuk. Ternyata isinya bukan air aqua, air mineral, tapi isinya adalah minuman yang memabukkan. Dia nggak tahu. Akhirnya apa? Dia mabuk tapi tidak sengaja. Nah, orang mabuk yang tidak sengaja, ini batal puasanya, tapi tidak wajib diqadha. Puasanya batal, tapi tidak wajib qadha. Orang yang sengaja mabuk, puasanya batal dan wajib diqadha. Bedanya itu ya. Jadi kalau mabuknya tidak sengaja, puasanya batal, tapi tidak wajib diqadha. Kalau mabuknya disengaja, puasanya batal dan wajib diqadha.
In amma jami'an nahari. In amma jami'an nahari. Jika keduanya, yaitu pingsan dan mabuk, itu amma jami'an nahari. Terjadi sepanjang hari. Terjadi sepanjang hari. Jadi orang yang pingsan sebentar itu puasanya tidak batal. Orang yang pingsan sebentar puasanya tidak batal. Kalau pingsannya sepanjang hari, maka puasanya batal. Sama dengan orang yang mabuk. Kalau hanya sebentar, maka tidak batal. Tapi kalau sepanjang hari, maka batal. Loh, orang mabuk itu kan minum ya. Kok tidak batal dengan sebab minumnya itu? Enggak, ini misalkan minumnya sebelum subuh. Minumnya sebelum subuh. Kemudian mabuk. Ya, dengan sebab mabuk itu, ya kalau orang siang-siang hari, kemudian sengaja minum apapun itu kan membatalkan puasa ya. Dengan sebab minumnya, nggak usah dibahas mabuknya, orang minum. Orang minum kan batal puasanya. Ya, ini yang dibahas ini, misalkan minumnya sebelum masuk waktu sholat subuh, kemudian dia mabuk. Kalau mabuknya itu sepanjang hari, maka batal puasanya. Kalau mabuknya sebentar, sama dengan pingsan tadi ya. Kalau pingsannya hanya sebentar, maka tidak membatalkan puasa. Pingsannya 2 jam, 3 jam, ya, 5 jam. Ini juga tidak membatalkan puasa. Pingsan yang membatalkan puasa adalah pingsan yang in amma jami'an nahari, jika sepanjang hari. Baik, ada beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam kitab matan dan disebutkan di dalam kitab syarah. Ada 11 ya perkara yang membatalkan puasa, yang di kitab matan disebutkan hanya 7. Jadi kurang berapa? Kurang 4. Yang ke-8 adalah sesuatu yang masuk, ya, sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berukuran, baik padat maupun cair, yang masuk rongga kepala atau rongga perut melalui lubang yang terbuka. Sesuatu yang berbentuk atau berukuran yang masuk rongga kepala atau rongga perut melalui lubang yang terbuka. Ini juga membatalkan puasa. Jadi kalau yang masuk itu hanya aroma, bukan sesuatu yang memiliki bentuk, hanya bau, seperti orang mencium bau minyak wangi, ya, maka puasanya tidak batal. Kalau tidak sampai jauh, ya, istilahnya tidak sampai bagian dalam, ini juga tidak membatalkan puasa. Seperti seseorang yang ngicipi panganan, mencicipi makanan. Seseorang yang mencicipi makanan, kemudian dimuntahkan, kemudian dikeluarkan dari mulut. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ada sesuatu yang masuk, tetapi tidak sampai jauh, tidak sampai bagian dalam. Tidak sampai melewati tenggorokan. Ya. Kalau hanya sampai di mulut, ya orang mencicipi itu kan hanya sampai di mulut ya, hanya sampai di lidah, kemudian dikeluarkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian juga tes antigen ya, tes corona itu dimasukkan sesuatu ke hidung. Ini dilihat ya atau dirasakan. Kalau melewati pangkal hidung, ini berarti sudah masuk bagian dalam. Maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau masih di pangkal hidung atau ke bawah ya, masih di pangkal hidung ke bawah, maka ini belum masuk bagian dalam. Ini masih bagian luar. Maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian masuknya benda yang berbentuk itu melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu adalah mulut, hidung, telinga, lubang kubul,
dan lubang dubur. Ini semuanya adalah lubang yang terbuka. Istilahnya begitu ya, manfaat maftuh, lubang yang terbuka. Napa mawon wau? Mulut, hidung, telinga, lubang kubul itu lubang alat kelamin, kemudian lubang dubur, lubang anus, ya, lubang anus atau lubang dubur. Jadi mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Meneteskan cairan di mata itu tidak membatalkan puasa. Meneteskan cairan di mata, obat tetes mata, atau memasukkan air melalui mata, dilipen, kemudian digombang dengan air matanya, ya, supaya kelilipnya keluar, debu-debu yang ada di mata itu keluar. Ya, ini tidak membatalkan puasa, karena mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Suntik juga tidak membatalkan puasa, karena suntik itu memasukkan suntik yang di pantat, ya, atau vaksin yang di sini, ini memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui atau tidak melalui lubang yang terbuka. Ini juga tidak membatalkan puasa. Urat-urat kuping, ya, membersihkan kotoran di telinga, ini membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama, ada khilaf. Telinga itu masuk kategori lubang yang terbuka ataukah tidak, itu ada khilaf. Tapi saran saya untuk lebih hati-hatinya kita ikuti pendapat yang menyatakan bahwa telinga itu termasuk lubang yang terbuka. Jadi membersihkan cokil batu atau kotoran di telinga, memasukkan cotton bud untuk membersihkan kotoran di telinga, menurut pendapat ini berarti membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9 adalah istiqaah, al-istiqaah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Artinya apa? Memasukkan misalkan jari sampai ke dekat tenggorokan agar muntah, agar apa yang ada di dalam perut ini keluar. Maka ini membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak sengaja, sakit kemudian muntah, keluar sendiri, bukan karena digelitik yang di dekat tenggorokan dengan jari atau semacamnya, tidak, tapi muntah dengan sendirinya, keluar dengan sendirinya. Maka ini tidak membatalkan puasa dengan syarat sisa muntahan yang di mulut tidak ditelan kembali. Jadi harus disucikan sebelum dia menelan ludahnya. Sisa-sisa muntahan yang ada di mulut ini dimuntahkan semua, disucikan sebelum dia menelan air ludahnya. Yang ke-10 adalah dengan sebab bersetubuh. Dengan sebab bersetubuh. Bersetubuh ini maksudnya memasukkan zakar ke kubul atau dubur. Jadi dimasukkan ke jalur depan itu membatalkan puasa, dimasukkan ke jalur belakang juga membatalkan puasa. Baik jalur depan atau belakangnya manusia atau jalur depan atau belakangnya binatang. Memasukkan zakar ke kubul atau dubur manusia itu membatalkan puasa. Memasukkan zakar ke kubul dan dubur binatang itu juga membatalkan puasa. Baik keluar mani ataupun tidak keluar mani. Baik keluar mani ataupun tidak keluar mani. Jelas ya? Yang ke-11 adalah keluar mani dengan sebab sentuhan. Keluar mani dengan sebab mubasyarah, sentuhan kulit. Keluar mani dengan sebab apa? Sentuhan kulit. Jadi kalau keluar mani bukan dengan sebab sentuhan kulit, maka tidak membatalkan puasa. Mencium istri misalkan ya, keluar mani.
Kan terjadi sentuhan kulit. Pipi dengan pipi misalkan. Maka ini membatalkan puasa. Onani, memaksa mani keluar dengan tangan atau semacamnya, baik tangan sendiri maupun tangan orang lain. Baik tangan sendiri maupun tangan istri misalkan. Maka ini juga membatalkan puasa karena terjadi sentuhan. Adapun mengeluarkan mani yang tanpa sentuhan atau tanpa disentuh, maka tidak membatalkan puasa. Berkhayal ya, ngelamun, kemudian keluar mani. Nggak tahu apa yang dilamunkan kok sampai keluar mani. Tapi nggak terjadi sentuhan, Maka ini tidak membatalkan puasa. Nonton video, ya, nggak tahu apa yang ditonton, sampai keluar mani. Nonton video sampai keluar mani ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, meskipun itu haram dilakukan ya. Melamun yang enggak itu ya, melamun sesuatu yang tidak halal. Itu disebut sebagai zina hati. Disebut sebagai apa? Zina hati. Haram. Kalau sampai mengeluarkan mani, haram. Ya. Tidak keluar mani saja haram, apalagi keluar mani. Tapi tidak membatalkan, kalau sampai keluar mani pun tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak terjadi sentuhan. Tidak menyentuh dan tidak disentuh. Ya, orang melamun. Nonton video juga begitu, sampai keluar mani. Ini juga tidak membatalkan puasa karena tidak terjadi sentuhan. Melihat sesuatu, ada orang lewat di depan rumahnya, dilihat keluar mani misalkan. Ini orang aneh ini ya. Hanya melihat saja kemudian keluar mani. Ini juga tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya, tapi ya haram. Kalau yang dilihat itu tidak halal baginya ya, haram. Baik. Mimpi basah misalkan ya, mimpi basah. Mimpi basah itu membatalkan puasa apa tidak? Tidak membatalkan puasa dan tidak berdosa. Mimpi basah di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak berdosa. Ini beberapa hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Pas ya? Yang peserta online barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri atau diingat-ingat kalau mau bertanya sekarang tidak terbersit pertanyaan, barangkali nanti setelah kita tutup terpikir sebuah pertanyaan bisa ditanyakan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.